Perkenalkan, nama saya Rinelis. Di sini saya mau menjelaskan sedikit mengenai kimia kuantum, yaitu salah satu aplikasi dari sinar gamma. Kimia kuantum adalah sebuah aplikasi mekanika kuantum dalam ilmu kimia. Dengan bantuan kimia kuantum, kita dapat memahami dan memprediksi struktur, sifat, dan mekanisme reaksi dari berbagai bahan. Kemajuan teknologi saat ini semakin pesat dan kebutuhan manusia akan peralatan tentang teknologi terbarukan semakin meningkat. Mengingat dalam gelombang elektromagnetik ada yang namanya sinar gamma. Sinar gamma ini sendiri merupakan sebuah bentuk radiasi gelombang elektromagnetik yang terpancar dari inti dengan energi yang sangat tinggi yang tidak memiliki massa maupun muatan. Sinar gamma awalnya ditemukan oleh seorang fisikawan Prancis yang bernama Henry pada tahun 1896, di mana ia menemukan mineral uranium yang ternyata menghitamkan plat fotografi meskipun dilapisi oleh lapisan kertas buram tebal. Sebelum itu, Röntgen telah menemukan sinar X dan Becquerel melihat bahwa sinar yang dipancarkan oleh uranium tersebut mirip dengan sinar X, sehingga ia menyebut metallic phosphorescence. Sifat-sifat dari sinar gamma itu sendiri yaitu yang pertama, sinar gamma tidak memiliki jangkauan maksimal di udara. Semakin jauh dari sumber, intensitasnya semakin tinggi. Yang kedua, mempunyai daya ionisasi yang lemah. Yang ketiga, mempunyai daya tembus yang besar. Yang keempat, tidak membelok dalam medan listrik maupun medan magnet. Salah satu pengaplikasian sinar gamma yaitu pada dunia medis yang dapat ditemukan dalam alat gamma knife. Ada 3 proses utama yang terjadi akibat dari radiasi sinar gamma saat melewati suatu bahan, yaitu yang pertama, efek fotolistrik. Efek fotolistrik merupakan peristiwa diserapnya energi foton seluruhnya oleh elektron yang terikat kuat oleh suatu atom sehingga elektron tersebut terlepas dari ikatan atom. Yang kedua, efek Kapton. Efek Kapton merupakan efek yang terjadi apabila sinar gamma mengenai elektron bebas atau elektron terluar melalui suatu atom yang dianggap daya ikatnya sangatlah kecil sehingga sama dengan elektron bebas. Yang ketiga, produksi pangan. Produksi pangan terjadi karena interaksi antara foton dan medan listrik dalam inti atom berat. Jika interaksi itu terjadi, maka foton akan lenyap dan sebagai gantinya akan timbul sepasang elektron dan positron. Gamma knife adalah salah satu alat terapi non-invasif terbaik untuk mengobati berbagai jenis tumor otak dan kelainan otak lainnya, dan pengobatan yang dilakukan untuk mendestruksi tumor di dalam otak tanpa harus melakukan tindakan pembedahan. Gamma knife menggunakan radiasi sinar gamma dengan sumber yang digunakan adalah CO60. Titik sumber radiasi yang ada pada gamma knife ini berjumlah 201 titik sumber radiasi. Gamma knife dipandang sebagai salah satu pengobatan terbaik tanpa efek samping untuk sejumlah kasus tumor di otak yang tidak mungkin diatasi dengan operasi. Di samping itu, gamma knife juga memberikan pilihan pengobatan untuk sejumlah kelainan di otak dengan risiko jauh lebih rendah dibandingkan dengan operasi. Aplikasi gamma knife dalam dunia medis. Ada banyak penggunaan dari gamma knife dalam dunia medis, salah satunya yaitu untuk pengobatan berbagai kelainan otak. Gamma knife telah digunakan pada pengobatan kelainan otak sejak tahun 1967 oleh Profesor Carl Leksell di Institut Karolinska, Stockholm, Swedia. Salah satu contoh pengobatan menggunakan gamma knife yaitu pada adenoma hipofisis atau tumor jinak dari kelenjar hipofisis. Dengan menggunakan instrumen gamma knife, tidak perlu lagi melakukan pembukaan pada kepala, tidak perlu melakukan sayatan, bahkan tidak perlu melakukan bius. Prosedur akan berlangsung lebih cepat dan tidak perlu rawat inap, serta dinilai cukup lebih nyaman.
Kesimpulannya, sinar gamma membentuk spektrum elektromagnetik yang berenergi tinggi. Sinar gamma juga bisa dimanfaatkan dalam dunia medis seperti pengobatan kelainan otak melalui sebuah instrumen gamma knife. Baik, sekian sedikit penjelasan dari saya mengenai aplikasi sinar gamma. Terima kasih.